Apa ya sebenarnya? Apa? Apa sih yang bikin apa ya? Kan yang saya tahu dalam apa namanya keluarga saya ketika saya memilih mualaf itu selalu dibilangnya itu tidak boleh meninggalkan Yesus Kristus. Tapi setelah sedikit belajar apa benar kalau misalkan kita mualaf kita sebenarnya tidak meninggalkan, tapi apa tetap dihargai Nabi Isa itu benar adanya atau bagaimana? Alhamdulillah saya senang dengarnya. Maureen seorang mualaf. Iya. Tahun berapa bersahadat? 2023. 23. Oh, berarti awal Januari 2023. Alhamdulillah. Sudah belajar Islamnya apa aja? Baru belajar sholat, puasa, alhamdulillah. Terus diajarin zakat juga sama suami dan keluarga suami. Alhamdulillah. Terus lagi ya? Sudah bisa baca Quran? Belum. Ini suaminya nih. Ayo lo, ketahuan nih. Nanti abis ini belajar Quran, ya. Nah, menjawab pertanyaan Maureen tadi, kalau ada anggapan dari orang Kristen, ya, di mana ada orang Kristen yang anggota keluarganya masuk Islam, mereka memang sering berkata bahwa orang itu meninggalkan Yesus, ya. Anggapan itu menurut Bible mereka sendiri itu tidak benar. Tidak benar. Itu hanya anggapan sentimen pribadi, ya. Jadi mereka seolah-olah karena mereka sudah menjadi pengikut Yesus, makanya ketika ada orang Kristen keluar dari Kristen, mereka anggap orang yang keluar itu dianggap meninggalkan Yesus. Tapi orang yang bicara seperti itu sebenarnya malah tidak tahu kitabnya sendiri. Nanti saya bisa kasih tahu ayat-ayatnya. Maureen dulu kalau boleh tahu dari gereja apa? Mantan gereja Maureen di Latter-day Saints. Oh, Advent. Enggak, LDS. Beda sedikit sama Advent ya? Latter-day Saints. Jadi Mormon. Oke, saya baru mau ngomong iya Mormon ya. Sudah dari kecil Mormon? Iya, dari kecil sekeluarga semuanya. Jarang loh Mormon di Indonesia. Nah dulu kalau boleh tahu meninggalkan Kristennya itu lantaran karena menikah atau ada alasan lain? Sebetulnya ini menarik banget ya. Maureen tuh dari kecil keluarganya kan udah banyak yang majemuk ya kok ya. Jadi dari kakek, ya ada yang Islam gitu kan. Dipikirnya ya nggak apa-apa, toleransi gitu kan. Terus ditambah lagi bertambah usia ya perempuan lah, ada ingin kayak ada yang seriusin menikah ya udah. Nah disitulah peran Mas Hardi suami Maureen sekarang itu emang pas pacaran tuh ngajaknya serius kok. Dan Mas Hardi sih pernah bicara kayak kalau bisa sih yang seiman gitu. Ya udah saya juga menawarkan diri kalau memang seiman ya udah saya yang mualaf kayak gitu. Ya udah maksudnya itu sesimpel saya seperti itu. Karena saya mikirnya juga di keluarga udah terbiasa berbeda, tapi bukan berbeda yang menikah beda agama gitu ya kok bukan, tapi tetap ada yang Islam, Kristen, tapi tetap bareng. Ternyata kenyataannya berbeda ketika saya memilih. Seperti itu. Iya, nggak apa-apa. Jadi gimana ya? Memang di semua agama, ya mau Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, semua agama ini melarang nikah beda agama. Begitu juga negara juga melarang pernikahan beda agama. Ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Ya, semua agama juga melarang. Tapi maksud saya begini, kalau memang Maureen masuk Islam karena menikah, itu tidak ada yang salah. Ya, tidak ada yang salah. Menikah itu baru salah satu cara untuk masuk Islam. Tetapi yang kita harapkan setelah masuk Islam tentu saja juga harus belajar Islam. Belajar Islam juga tidak seperti yang kejar paket semalam harus bisa seperti teman-teman muslim yang dari keluarga Islam. Enggak, kita belajar Islam step by step, ya sesuai dengan kemampuan kita dan keterbatasan kita. Semuanya itu memang kalau bisa butuh ada gurunya gitu ya. Suami kadang-kadang punya waktu, kadang-kadang nggak punya waktu. Suami kadang-kadang sibuk, kadang-kadang sibuk ya. Jadi memang saya sangat maklumin. Makanya saya sangat menyarankan nanti setelah ini Mas Hardi kalau bisa cariin guru privat, ya, yang perempuan untuk ngajarin Maureen itu supaya progresnya jalan terus gitu. Kalau di kita kirim guru privat ke rumah masing-masing mualaf itu,
dengan target 3 bulan udah bisa baca Quran. Jadi kalau dia baca Qurannya bagus, malah kita terusin. Ya. Nah, menjawab pertanyaan tadi, gini, Maureen sudah biasanya pakai Bible apa? Alkitab juga dulu digunakan sih kok, cuman mereka ada kitab sendiri, kitab tambahan yang dimana itu. Yang ini bukan? Yang Mormon sama ajaran dan perjanjian. Ya. Ini? Iya betul. Dia ada lagi yang kalau nggak salah yang ini. Iya, kitab Mormon. Tapi kan yang biasa dipakai untuk apa ya, dalil-dalil kan tetap yang ini kan. Iya. Kalau ini sih ajaran tambahan aja. Iya betul. Nah sekarang saya mau tunjukin ke Maureen nih, apakah betul mu'alaf itu meninggalkan Yesus? Ya. Kita belajar Bible lagi kan. Nggak bukan. Masih ingat urutan-urutan kitab-kitabnya? Oh, udah dikit-dikit lupa. Udah lupa. Nggak apa-apa. Oke, sekarang kita buka di Lukas. Lukas pasal 2. Nih, diceritakan di sini pasal 2 ayat 21. Boleh dibaca dari mulai ayat 21 sampai 22. Ini ya, Lukas 2 ya. Ini Lukas 2 kan? Ayat 21 atau 22 dan 22. Lukas 2 ayat 21 dan 22 yang berbunyi, dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Boleh lanjutin satu lagi? Sampai 23-24. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Nanti di video akan saya tampilkan ayat ini, ya, yang dibaca oleh Maureen akan saya tampilkan di layar supaya nanti Maureen ketika nonton kembali bisa mencatat ada ayat apa. Di sini disebutkan usia 8 hari Yesus disunat ya. Kemudian disebutkan lagi Yesus dibawa ke bait suci untuk mempersembahkan apa? Sepasang burung tekukur. Kalau di Islam mempersembahkan sepasang hewan itu disebut apa mas? Kurban. Bukan. Akikah. Akikah. Jadi Yesusnya sunat, Yesusnya akikah, ya kan? Iya. Umat beragama apa yang laki-lakinya disunat dan akikah sepasang hewan? Islam. Itu ya. Tambahin lagi. Yesus juga di Matius pasal 4. Matius pasal 4 ayat 1 dan 2. Di Matius 4 ayat 1 dan 2 berbunyi, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam akhirnya laparlah Yesus. Umat Islam puasa berapa hari? Sebulan, 30 hari. Sebulan, 29 atau 30 hari, tergantung bulannya. Betul. Tapi biasanya kalau di Ramadan itu 30 hari. Yesus berpuasa 40 hari. Kita biasanya setelah 30 hari ada tambahan puasa bulan Syawal kan? Berapa hari? 6 hari. Nanti ada puasa sunnah lah yang lain. Deket kan? Nggak jauh beda. Jadi Yesus puasa. Sekarang kalau dilihat dari hampir umumnya gitu ya, umat beragama apa yang puasanya kira-kira sebulan? Islam. Ya kan? Kristen mungkin ada yang puasa, Kristen juga mungkin ada yang sunat. Tapi apakah semua Kristen? Tidak, ya kan? Kristen yang puasa juga ada, tapi juga tidak semua. Gitu. Oke? Berikutnya Matius pasal 5 ayat 17 aja nggak apa-apa lah, 17. Di Matius 5 ayat 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, Yesus bilang,
Jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk apa? Menggenapinya. Hukum Taurat tahu isinya apa aja kira-kira? 10 hukum Taurat 10 itu ya? perintah Allah. Sunat ya? Sunat. Boleh makan babi nggak kalau di hukum Taurat? Lupa lagi. Nah, kita baca. Imamat pasal 11 ayat 7. Nah, nih. Imamat 11 di ayat 7 berbunyi, demikian juga babi hutan karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Haram, babi haram kan? Jadi kalau di hukum Taurat babi haram dan Yesus tidak meniadakan hukum Taurat, berarti kan Yesus hidup di bawah hukum Taurat. Kalau Yesus hidup di bawah hukum Taurat, berarti Yesus makan babi nggak? Nggak boleh, gitu kan? Kalau di sini disebutnya babi hutan, ini ada Bible yang sama-sama LAI, yang ini tahun 74, ini tahun 70. Di sini disebutkan babi, bukan babi hutan. Nah ini. Lagi babi. Imam. Ya, ayatnya sama, Imamat atau Lewi pasal 11 ayat 7. Ini juga Imamat 11 ayat 7, tapi bedanya kalau di sini babi hutan, di sini babi. Ada bedanya nggak sih? Enggak, ada beda. Babi juga. Iya babi juga, tapi beda nggak? Beda. Ada hutan. Ya. Kalau di sini tulis babi hutan, berarti babi ternak boleh nggak kira-kira? Boleh. Iya. Kalau babi hutan yang diharamkan, berarti babi ternak maksudnya boleh. Kan nggak begitu harusnya. Di sini cuma babi, nggak dijelasin mau babi hutan atau babi ternak gitu. Pokoknya semua babi haram. Sekarang menurut pemandangan atau pengamatan Maureen, umat beragama apa yang nggak boleh makan babi? Islam. Ya, berarti Yesus kira-kira makan babi nggak? Tidak. Ya. Karena Yesus bilang tidak meniadakan hukum Taurat, berarti Yesus hidup di bawah hukum Taurat. Kalau hidup di bawah hukum Taurat, berarti babi haram. Ya. Udah berapa tuh? Sunat, akikah, puasa, haram babi haram. Sekarang ada lagi. Matius pasal 26. Matius 26 ayat 39. Mana 39? 39, boleh. Matius 26 di ayat 39 yang berbunyi, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Dikatakan dari awal pertamanya apa? Maka ia, Yesus kan, maju sedikit, lalu sujud. Yesus sholat sujud. Umat beragama apa yang sholatnya sujud? Islam. Markus pasal 1 ayat 35 nih. Di Markus 1 ayat 35 yang berbunyi, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Berdoa pagi-pagi benar. Sholat apa, Mas? Subuh. Umat Islam sholat subuh nggak? Subuh. Yang ngomong Bible ya, bukan saya loh. Ya. Lagi. Matius pasal 27 ayat 59. Di sini yang diceritakan di salib dan mati Yesus. Tapi umat Islam kita tidak percaya Nabi Isa alaihissalam dibunuh dari salib. Tapi ceritanya di sini Yesus ya. Yesus ketika sudah disalib, jenazahnya diapain? Tolong dibaca ayat 59. Matius 27 ayat 59 berbunyi, dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Yesus jenazahnya dikafani. Umat beragama apa yang kalau meninggal dikafani? Islam. Kalau Kristen jenazahnya diapain? Pakai peti. Ya. Jadi kalau begitu
Yesus disunat, Yesus akikah, Yesus puasa, Yesus tidak makan babi, Yesus sholatnya sujud, Yesus sholat subuh, Yesusnya apa tadi? Dikafani, ya kan? Udah kan? Yesus disunat, Yesus akikah, Yesus puasa, Yesus tidak makan babi, Yesus sholatnya sujud, Yesus sholat subuh, Yesus mati di kafani, jenazahnya di kafani. Umat beragama apa yang melakukan ini semua? Kalau bukan Islam, Islam kan? Kalau begitu,